Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafani Dia Kirana dari Teknik Fisika 2025 dengan NRP 50092511093. Sebagai mahasiswa baru teknik fisika, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan seputar keprofesian teknik fisika. Nah, di kesempatan yang berharga ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat langsung ditanyakan pada seorang alumni teknik fisika ITS yang insya Allah bisa memberikan jawabannya dan menginspirasi. Selamat malam Bapak, dan bagaimana kabarnya nih Pak? Ya, selamat malam, Mbak. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Boleh nih Pak perkenalan terlebih dahulu nama, angkatan, dan tahun kelulusan dari Teknik Fisika ITS. Oke, mungkin buat semua pemirsa ya, atau yang mendengarkan, perkenalkan saya Ahmad Rifkiansah, biasa dipanggil Rifki. Saya alumni Teknik Fisika tahun 2001, jadi F36 ya. Masuk tahun 2001, saya lulusnya tahun 2006. Saya kebetulan salah satu yang lulusnya 4,5 tahun ya, jangan ditiru ya teman-teman ya. Tadi saya lulus 9 semester. Saya itu satu angkatan tuh 100 anak. Nggak tahu ya kalau zamannya Mbak Rafa berapa. Saya satu angkatan itu 100 anak. Dari 100 tadi, yang lulus 4 tahun mungkin hanya sekitar 15-an ya. 15 anak. Terus yang lulus 9 semester atau 4,5 tahun, sekitar 25. Dan itu salah satunya adalah saya. Saya lulus di bulan Maret 2006. Setelah lulus di bulan Maret dan wisuda di Maret 2006, di bulan April 2006 ada lowongan PJB. Pada waktu itu saya langsung daftar ya, daftar di bulan Aprilnya, bulan Mei dipanggil tes tahap pertama dan tes-tes berikutnya ya. Nanti bulan Mei, Juni, tiba-tiba di bulan akhir bulan Juni saya ada pengumuman kalau sudah diterima di PJB ya pada waktu itu. Yang sekarang berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Mungkin itu sekilas tentang saya ya. Kan sekarang Bapak bekerja di PJB atau PLN Nusantara Power. Berarti kalau boleh tahu nih Pak, di bidang apa dan posisi apa yang sedang dijalankan? Jadi perjalanan karir saya di PJB ya dulu ya sebelum berganti nama menjadi PLN Nusantara Power itu termasuk panjang. Saya kan seperti yang saya bilang tadi, saya masuk di bulan Juli 2006. Jadi pada waktu itu lowongannya memang ada menyebutkan jurusan kita ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, masih banyak lowongan yang membutuhkan jurusan S1 Teknik Fisika. Salah satunya PLN, Pertamina. Jadi ya banyak teman angkatan saya yang juga kerja di Pertamina. Banyak itu Mbak. Oke, saya masuk melalui jalur S1 Teknik Fisika, saya lolos, terus saya ditempatkan pertama kalinya di UP Gresik. Pada waktu penempatan pertama, seperti biasanya teman-teman manajemen trainee ya, makanya diputer di berbagai bidang selama berapa bulan biar tahu keseluruhan kondisi di perusahaan. Penempatan pertama saya di bagian operator, setelah itu setelah menjalani di bidang operator, saya selama 4 tahun ya, kerjanya di operator. Setelah 4 tahun di operator, saya dipindah ke bagian staf perencanaan dan pengendalian pemeliharaan atau biasa disingkat dengan Rendahar, perencana dan pengendalian pemeliharaan di UPI Gresik. Setelah menjadi staf, saya juga dapat tugas tambahan sebagai tim RKAP. Jadi tim anggaran yang bertugas untuk mengatur rencana kerja dan anggaran perusahaan. Karena saya memegang anggaran di RKP, saya setelah itu dipindah menjadi staf anggaran di PLN PJB pada waktu itu ya, di PJB kantor pusat di Ketintang. Jadi staf anggaran selama sekitar 14 bulan. Setelah itu saya dipromosikan menjadi supervisor senior Rendahar di PLTU Tanjung Awar-Awar. Setelah menjabat di supervisor senior Tanjung Awar-Awar, saya juga ditugaskan lagi menjadi supervisor senior Otis Management. Jadi saya di PLTU Tanjung Awar-Awar sekitar 5 tahun 7 bulan. Setelah dinas di PLTU Tanjung Awar-Awar, saya sekarang ditempatkan di Ketintang, Surabaya. Jadi kantor pusatnya PLN Nusantara Power di bagian Power Generation Settlement 1A. Mungkin seperti itu.
Posisi terakhir saya di situ Mbak Rafa ya. Berarti terakhir itu sekarang di Ketintang Surabaya di posisi Power Generation ya, Pak? Ya, sebutan jabatannya Senior Officer Power Generation Settlement. Jadi yang bagian menghitung. Iya. Jadi kita kan di PLN Nusantara Power jualan energi listrik. Kita itu yang menghitung tagihan kita yang akan kita tagih ke PLN. Jadi kalau yang saya hitung adalah PLTU di Jamali, maka kita ngitung berapa setiap bulan kita harus nagih ke PLN. Itu atas penjualan listrik yang dijual oleh PLN Nusantara Power kita di pembangkitnya ya. Oh iya. Itu. Pak. Nah, Pak, selama perjalanan karirnya Bapak ini berarti seluruhnya ini selalu berkaitan ya dengan keilmuan teknik fisika. Atau pernah Nah, gitu, pernah kayak di luar atau di luar dari lintas bidang gitu. oke, ini mungkin sedikit saya jelaskan ya. Jadi S1 Teknik Fisika yang saya kenal di PJB ataupun di luar PJB ya, maksudnya di PLN ya, PLN Group. Jadi banyak angkatan saya ataupun malah adik kelas saya yang juga keterima di PLN Holding, PLN Persero. Terus untuk masalah penempatan, banyak contohnya. Jadi adik kelas saya mungkin angkatan 2002 atau 2003, pertama masuk pasti kan mungkin lewatnya S1 Teknik Fisika. Tapi begitu penempatan, mereka bisa ditempatkan di bidang yang beda dengan jurusan kita. Contohnya, ada yang ditempatkan di bidang inventory control. Kalau selain itu juga ada yang ditempatkan di bidang SCM. Kalau inventory control kan bagian inventory dan pengendalian material. Dan juga yang pengadaan, supply chain management itu ada yang langsung ditempatkan di sana. Dan sampai sekarang tetap di bidang SCM tersebut. Bahkan juga ada kakak kelas saya, teknik fisika tahun 99, awalnya masuk operator di saya, setelah itu dipindah menjadi staf Rendahar, setelah itu juga menjadi staf K3, Hmm. ya K3, bahkan menjadi supervisor seniornya itu di K3. Terus sekarang beliau itu ya kakak kelas saya ya menjadi manajer pelatihan, jadi bergerak di bidang SDM. Selain itu juga ada yang menjadi manajer culture atau budaya. Jadi teman-teman jangan hanya berpatokan bahwa kalau saya jurusan teknik fisika, saya harus berkarir di bidang instrumen. Bidang studinya kalau seingat saya kan ada instrumen, Ya, fotonika, akustik, terus mungkin diingatkan lagi apa ya. ya, Jadi ada. jangan hanya berpacu pada itu. Kita bisa mendapat penugasan yang mungkin sedikit berbeda dengan keilmuan kita, tapi kita bisa ngikuti. Apalagi kalau masih teknik ya, kayak dulu kan masih staff di Rendahar, supervisor Rendahar kan masih teknik, masih berhubungan dengan keilmuan kita, keteknikan kita di ITS. Mungkin itu Mbak Rafa ya. Berarti untuk masuk ke dunia kerja itu bisa di luar dari teknik fisika sendiri ya, Pak ya? Bisa, bisa. Tapi yang perlu diketahui, karena kita memang kuliahnya teknik fisika, kita harus memastikan kita memang paham ya i- Ya. ilmu yang kita pelajari di kuliah. Sehingga nanti bisa kita pakai untuk sebagai syarat pendaftaran pada waktu masuk kerja. Biasanya syaratnya itu setelah kita menjalani tes umum ya, tes Mm. potensi akademik atau General Aptitude Test ya, GAT ya. Maka berikutnya adalah tes kemampuan akademiknya kita atau keilmuan kita. Bisa tentang teknik fisikanya, bisa tentang instrumentasinya, akustik, dan lain-lain. Seperti itu sih. Kalau teman saya ya, sebagai contoh yang saya kenal ya, teman satu angkatan, selain yang kerja di BUMN, jadi ada yang Pertamina, ada yang PLN Holding, PJB, dan BUMN lainnya. Banyak juga yang bekerja di perusahaan swasta. Kalau di perusahaan swasta, mereka pasti ngincarnya jabatan yang sebutannya instrumen engineer. Seperti itu. Untuk bidang ilmu teknik fisika, bagaimana prospek lulusan teknik fisika di industri saat ini maupun beberapa tahun ke depannya, dan langkah pertama apa yang diambil setelah lulus untuk memulai karir? Jadi prospek teknik fisika itu di dunia industri dibutuhkan. Sebagai contoh ya gini, antara power itu ada yang namanya bidang pemeliharaan. Jadi kan banyak mesin-mesin pembangkit, komponen pembangkit yang harus dipelihara. Makanya ada struktur organisasi bidang pemeliharaan yang dikepalai oleh manajer pemeliharaan. Kalau di unit, manajer pemeliharaan tadi mempunyai bawahan asisten manajer. Jadi mereka itu dari asisten manajer itu ada banyak. Jadi kalau manajer hari itu bisa membawai asisten manajer mekanik, asisten manajer kontrol instrumen, asisten manajer listrik, dan asisten manajer sipil. Kita bisa masuk ke kontrol instrumen tadi. Kan ada bidang studi instrumen ya kalau di teknik fisika ya. Iya, ada. Itu biasanya dipegang oleh lulusan teknik fisika
atau lulusan S1 Teknik Elektro. Jadi teman-teman harus tetap belajar ya agar ilmunya tidak kalah dengan jurusan lain karena pesaingnya kita itu kalau kita benar-benar paham ya, kita itu bersaing dengan teknik mesin dan juga teknik elektro karena pekerjaan kita mirip-mirip. Contohnya tadi kontrol instrumen, instrumentation and control ya kalau biasanya kalau di perusahaan asing itu yang megang kita atau elektro. Itu prospek untuk teknik fisika. Terus apalagi ya setelah prospeknya ya. Tadi Pak, Mbak Rafa, setelah prospek. langkah pertama yang diambil untuk memulai karir nih, Pak. Oke. Oke, langkah pertama ya kalau menurut saya ya. Jadi pastikan pada waktu kuliah itu nilai IPK kita tinggi. Selain nilai IPK tinggi, pastikan juga kita itu benar-benar menyerap ilmunya. Jangan hanya ngejar nilai ya. Jadi setelah ujian tiba-tiba harus dilepaskan semua ingatannya atau ilmunya tentang teknik fisika. Jadi kita harus benar-benar menguasai tentang bidang keahlian kita di bidang instrumen dengan harapan nanti kita bisa menguasai bidang-bidang yang memang keahlian kita. Jadi pada waktu diterima di Pertamina, diterima di PLN, kita itu bisa menjadi staf instrumentasi. Setelah jadi staf, kita akan naik kan menjadi asisten manajer, menjadi head, nanti naik lagi menjadi manajer pemeliharaan. Itu cara untuk memulai karir. Tapi selain jalur yang lurus ya itu ya, jalur sesuai keahlian kita, teman-teman juga jangan membuang kesempatan jika ternyata pada waktu penempatan di perusahaan kita ditempatkan di bidang lain. Kita memang mungkin alumni S1 Teknik Fisika, tapi ternyata kita ditempatkan di bidang misalkan logistik. Ya, kita terima. Kita juga harus belajar tentang materi logistik. Mungkin tidak diajari secara detail ya kalau di jurusan teknik fisika, mungkin kita kalah dengan teknik industri, tapi hal itu bisa kita pelajari sambil bekerja. Itu terjadi di teman-teman seangkatan saya maupun adik-adik angkatan. Yang sekarang malah ada yang sejak awal itu sudah dimasukkan ke bidang logistik dan sekarang menjadi asisten manajer pengadaan. Bayangkan ya, S1 teknik fisika, penjurusannya instrumen, tapi menjadi asisten manajer pengadaan. Jadi kita juga harus fleksibel dan mau belajar ya, sehingga bisa menduduki posisi-posisi jabatan yang mungkin agak sedikit berbeda dengan keilmuan kita di teknik fisika. Itu Mbak Rafa dan teman-teman yang lain ya. Berarti selama bekerja kita perlu kayak terus belajar ya, Pak, dan untuk apa lebih menyesuaikan dari keilmuan teknik fisika tapi dengan kayak yang dilakukan saat bekerja ya, Pak. Nah, dari pengalaman selama Bapak berkarir dan dari pengalaman Bapak selama kuliah, menurut Bapak skill apa saja yang penting dimiliki oleh mahasiswa teknik fisika agar siap dan kayak bisa bersaing di dunia kerja? Nah, jadi mungkin sedikit menjelaskan ya, skill yang diperlukan pada waktu kita memasuki dunia kerja adalah skill yang sudah kita dapatkan pada waktu kuliah itu benar-benar digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan. Jadi kalau di perusahaan ada suatu permasalahan dan dengan keilmuan kita itu kita bisa menyelesaikan, maka kita harus menyelesaikan permasalahan tadi dan menunjukkan bahwa kita itu memang kompeten. Kita itu bisa mengatasi permasalahan yang muncul di perusahaan. Selain itu, selain menunjukkan bahwa kita mempunyai kualitas sesama rekan kerja dengan senior kita ya, kalau kita pertama masuk ya fresh graduate, kita harus menunjukkan adab dan sopan santun kepada senior. Dan ya, atasan kita langsung atau atasan yang atasannya kita, jadi bisa 2 kali atau 3 kali di atas kita, maka kita itu harus menunjukkan bahwa kita itu mampu, mampu dan memang layak untuk dikasih tugas. Jadi jangan pernah ya kalau misalkan dikasih tugas, kita berusaha menolak atau bahkan menyuruh orang lain kan biasanya gitu ya. Hmm. Dikasih tugas, oh ini yang bisa si A Pak, itu yang bisa menguasai si B, jangan. Kalau kita sudah dikasih tugas, maka sebisa mungkin kita harus bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan tepat waktu ya. Kan tugas kan ada deadline-nya, kita harus selesaikan tepat waktu dan dengan kualitas yang terbaik. Bahkan ada gini, ada yang pepatah yang ngomong gini, kalau kita sudah menyelesaikan tugas dengan baik ya, dan selesai sebelum deadline, maka kita bisa ngomong lagi, Pak, apalagi yang bisa saya kerjakan. Mungkin itu ya, menunjukkan bahwa kita siap, mampu, dan semangat dalam bekerja. Itu yang dibutuhkan oleh perusahaan sih.
orang-orang yang kompeten, mempunyai kualitas dan tentu saja semangat ya, semangat bekerja. Tuh. Berarti kayak butuh perusahaan itu butuh orang yang sangat punya problem solving dan kayak Ya, punya unjuk gigi gitu ya buat berusaha nunjukin dirinya bahwa dia itu layak di posisi tersebut gitu ya, Pak. iya, benar. Itu bakalan terlihat atau bakalan kerasa pada saat sudah waktunya untuk naik level. Orang-orang atasan kita ya pasti akan melihat yang menonjol kan. Iya. Selain melihat yang menonjol, atasan juga akan melihat mana yang benar-benar jadi key person. Jadi pada waktu ada seseorang, misalkan si A ya, si A misalkan tidak masuk, lagi dinas luar atau lagi sakit, ternyata roda perusahaan berhenti, berarti orang tadi penting. Itu yang potensi untuk naik jabatan dengan cepat, naik promosi dengan cepat. Penting seperti itu ya, Rafa dan teman-teman yang lainnya. Iya. Oke Pak, terima kasih buat kayak sharing-sharing tentang pengalaman kerja nih Pak. Sekarang tuh saya mau tanya mengenai kayak kesannya Bapak selama menjadi mahasiswa Teknik Fisika ITS. Kira-kira dari pengalamannya Bapak nih, ingatan atau eh, kayak memori apa yang paling berkesan selama menjadi mahasiswa Teknik Fisika ITS? Oke, mungkin kesan pesan selama menjadi mahasiswa ya. Saya kebetulan lulusnya kan sudah 2006, berarti sekitar 19 tahun lalu ya. Iya, Oke lah, berarti saya kan benar-benar mengingat yang berkesan saja ya berarti ya Mbak Rafa ya. iya, iya. Alhamdulillah saya masuk teknik fisika ya pertama kali ya dulu ya tahun 2001 melalui jalur UMPTN. Saya sangat bangga Mbak. Alhamdulillah bisa Hmm. masuk perguruan tinggi negeri favorit dengan jurusan yang juga tidak kalah favoritnya ya. Jadi bukan jurusan yang ecek-ecek ya, termasuk bagus lah di golongan yang menengah atas ya. Jadi saya tuh ngerasa bahwa di teknik fisika itu merasa beruntung karena kita mendapatkan semuanya loh. Jadi seingat saya, selain kita itu mempelajari kalkulus, termodinamika, juga ada pelajaran yang menurut saya itu kok aneh, teknik ada pelajaran ini. Ada pelajaran kewirausahaan. Ada Wah, nggak kalau sekarang? Belum tahu ya mungkin belum ya. tahu, masih semester satu, Pak. Ya, itu kan paling masih tahun pertama bersama ya, paling kalkulus, fisika dasar, Iya, praktikum gitu kan. iya. Oke, berarti berarti di ITS itu kita itu benar-benar di teknik fisika ya nih ya, di Tekfis ITS benar-benar disiapkan agar kita tuh punya kemampuan teknik, berarti kemampuan tekniknya kita itu meliputi mekanika, ya kan, termodinamika, elektronika juga ada pelajaran elektronika, kalkulus dan lain sebagainya, bahkan kewirausahaan. Itu membuktikan bahwa kita itu mempunyai dasar yang cukup bagi kita untuk bisa berkembang di perusahaan yang memang tempat kita untuk bisa berkembang. Contohnya di perusahaan BUMN atau di kementerian. Jadi banyak sekali teman satu angkatan yang jadi PNS juga. Ada yang di Batan, ada yang di BUMN. Dengan bekal ilmu yang didapatkan saat di teknik fisika, bisa mengembangkan keilmuannya, bahkan sampai S2, S3, dan selain itu, saya jadi ingat, ternyata dulu ada pelajaran kewirausahaan. Ada teman satu angkatan yang ternyata juga punya bisnis. Dan bahkan kalau teman-teman tahu ya, kakak kelas kita, teknik fisika itu ada yang punya WAPO, warung pojok UNER di Hmm. depannya UNER persis. Itu punyanya alumni teknik fisika ITS lah itu. Oh ternyata ini ya yang kita dapatkan di bangku kuliah. Semuanya dapat, tinggal kita kembangkan lebih lanjut. Itu kesan-pesannya itu saya ngerasa bangga. Terus ternyata ilmunya bisa saya manfaatkan untuk mendapatkan posisi saya saat ini dan teman-teman seangkatan saya mendapatkan posisinya saat ini. Jadi ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang kerja di BUMN dan perusahaan swasta, semuanya bekal dari kuliah di S1 Teknik Fisika ITS. Berarti dengan berbagai macamnya kayak matkul-matkul di Tekvis itu tergantung kita mengembangkannya dan sehingga kita bisa mencapai posisi yang kita inginkan di masa depan Ya, gitu ya, Kak. benar, benar, benar. Ya, ya, bahkan gini ya, ini mungkin agak agak sedikit melenceng ya. Sebenarnya yang dituju oleh kita kan, oleh manusia ya, yang dikejar apa sih? Kita itu kuliah capek-capek, belajar capek-capek, tujuannya apa? Ya, untuk mencari pekerjaan bagi yang kepingin jadi pegawai. Tapi pada intinya, yang dikejar manusia hanya ada tiga sih. Mohon maaf ya kalau agak melenceng sedikit. Tapi kita itu ngejarnya harta, tahta, mungkin yang ketiga ini agak relatif ya. Kalau pria berarti ngejar wanita, cari istri maksudnya ya. Terus kalau yang bagi wanita mencari pria, mencari suami, yang dikejar kan cuma tiga itu loh. Hmm. Tujuannya itu sih, harta melalui kita bekerja atau berwirausaha.
tahta itu mungkin jabatan di kantor, kita kepingin seperti apa. Pengen sampai level direksi. Jangan salah ya, dulu direksinya PJB tuh, Pak Miftah itu alumni S1 Teknik Fisika ITS. Dan sekarang alumni Teknik Fisika ada yang jadi direktur utama di PLN Indonesia Power Services. Itu Terus pegawai PLN ya, itu ya, PLN Indonesia Power. Banyak alumni kita yang dinas di BUMN dan kementerian. bangga jadi teknis Ya, KS. bangga dan jangan berkecil hati. Insya Allah ikhtiar kita kuliah di teknik fisika akan membawa kita ke level yang lebih tinggi, insya Allah. Amin. Terakhir nih Pak, buat pesan, adakah pesan atau tips untuk mahasiswa teknik fisika yang sekarang itu masih kuliah nih Pak? Oke, ya ya. Saya langsung fair-fairan aja ini. Teknik fisika, biar semangat ya, biar semangat. Oke, saya dulu masuk teknik fisika, sempat berkecil hati. Oh, pekerjaan lowongan pekerjaannya kalah ya, kalah banyak maksudnya ya, kalah banyak dengan lowongan pekerjaan untuk jurusan teknik elektro, teknik kimia, teknik industri, Ya, dan teknik mesin ya, dan teknik lainnya lah. Saya merasa gitu mbak, mungkin ya buat teman-teman yang lain juga. Wah, lowongannya saya lihat kok kok jurusannya kok teknik elektro, teknik mesin, mana teknik fisika kok nggak ada ya. Oke, itu sempat sedikit ada kegalauan ya, ada rasa gundah kalau ini gimana ini nanti pas aku lulus cari kerjanya. Pada waktu itu saya curhat ke ibu saya ya. Ke ibu saya ngomong, mah, gimana ini mah? Kok lowongan pekerjaan untuk S1 teknik fisika kok sedikit pada waktu itu ya, saya masih semester 1 ya, awal-awal masuk tekfis. Wes, udahlah nak, ibu bilang gitu, udahlah, nanti pada waktunya kamu lulus, ada lowongan. Insya Allah rezekinya lancar. Oke, akhirnya saya berpegang pada itu. Oke, saya jalani ya. Mungkin takdirnya mungkin sudah menjadi mahasiswa teknik fisika. Jadi saya jalani. Saya tetap kuliah seperti biasa, mengejar IP ya. Pada waktu itu, zaman saya itu ada program kalau nilai IPS-nya bagus, maka di semester berikutnya, nomor absensi kita itu di atas. Jadi misalkan saya nomor 1 kemarin IPS-nya 3,9, mm, maka saya rankingnya itu di absensi itu bisa peringkat satunya. Jadi kan semacam kayak semangat itu. Oh, absennya kok nomor 1, berarti kemarin IPS-nya paling tinggi. Itu akhirnya saya mengejar itu sambil tetap tawakal bahwa ini adalah jalan saya untuk menuju ke level yang lebih tinggi ya, menuju kesuksesan. Dan benar ya, seperti yang saya bilang tadi, pada waktu wisuda bulan Maret 2006, di bulan Aprilnya ada lowongan PJB. Jurusan kita S1 Teknik Fisika itu ditulis S1 Teknik Fisika. Jangan salah, saingannya kita itu bukan hanya sesama teman kita di ITS ya. S1 Teknik Fisika kan ada di universitas keren. lain. Iya, Kita saingan dengan ITB, dengan UGM, dan ternyata saya nggak kalah saingan dengan mereka. Akhirnya bisa masuk di PJB. Itu ya, teman-teman. keren, Jangan keren. khawatir. Jadi PLN itu masih banyak buka lowongan, termasuk Pertamina dan kementerian-kementerian lainnya. Saya dulu itu malah takutnya, mana kok nggak ada lowongan itu. Tuh, dulu gitu. Tapi ternyata pada waktu seiring perjalanan waktu, pada waktu saya lulus, ternyata banyak lowongan teknik fisika. Saya ingat ya, pada waktu saya lulus itu banyak lowongan. Semen Gresik pada waktu itu ya, buka lowongan. PLN Holding juga buka lowongan. Ada jurusan teknik fisika. Jadi intinya nggak perlu berkecil hati, pastikan bahwa kita adalah yang terbaik di bidang kita. Dan yang perlu diingat lagi, saingan kita bukan hanya sesama teknik fisika ITS, tapi ada lagi UGM, ITB, malah mungkin ada universitas lain ya, saya kurang update itu. Jadi, terima kasih Bapak buat cerita-ceritanya, buat masukan-masukannya, buat kesan dan pesannya, dan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Nah, semoga dari penjelasan dari Bapak membantu saya dan teman-teman untuk memahami dunia kerja secara lebih nyata. Dan dari pengalaman Bapak selama kuliah dan perjalanan karir setelah lulus, kami bisa mendapat gambaran dan motivasi untuk mempersiapkannya di masa depan. Semoga pengalaman Bapak bisa menjadi inspirasi kami agar kami bisa lebih semangat untuk belajar dan siap menghadapi masa depan. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Pak atas waktu yang diluangkan. Oke, sama-sama Mbak Rafa dan teman-teman yang lain ya. Tetap semangat karena kita semua, misalkan saya dari PLN Nusantara Power, kita membutuhkan putra-putri terbaik Indonesia. Paham ya artinya ya? Berarti Paham, kalau Pak? mau masuk ke sini, ke PLN, harus jadi yang terbaik. Siap. Terima kasih, Pak.
Oke, terima kasih.